record dulu. Oke teman-teman, saya ulangi lagi aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membahas soal isu-isu hubungan internasional. Sebagai pengantar, saya akan memberikan kuliah mengenai kenapa isu ini bahasa Inggris ya berarti permasalahan, become global issues, menjadi permasalahan global. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke definisi dulu. Ya, definisi dari issues. Apa itu issues, teman-teman? Issues itu problem atau concerns atau matters ya. Semuanya intinya sama. Artinya adalah permasalahan, isu-isu, dan konotasinya biasanya negatif ya. Kalau misalnya ngomongin issues. Isu itu di bahasa Indonesia mungkin konotasinya normal, nggak positif nggak negatif. Tapi kalau misalnya issues di bahasa Inggris konotasinya negatif. Jadi isinya problematika, permasalahan-permasalahan yang menjadi concern atau menjadi perhatian dari negara global, ya. Global issues ya, global artinya worldly scale atau internasional ya. Jadi secara foranya dia fora internasional, skop internasional. Lalu definisi dari global issues ya, menurut definition.org ya, are any issues that adversely affect the global community and environment, such as environmental issues, political crisis, social issues, and economic crisis. Ya, secara umum adalah isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang secara buruk berimbas kepada global community and environment ya. Secara buruk berimbas kepada komunitas dan juga lingkungan global seperti global environmental issues ya, permasalahan lingkungan, krisis politik, isu sosial, dan isu ekonomi, krisis ekonomi. Ya, global issues range in severity from minor issues that affect everyone to global catastrophic crises that threaten the existence of the entire human race or its society. Ya, isu global itu range-nya sebenarnya minor issues ya awalnya ya. Tapi dia secara keras bertubrukan ya, atau secara luar biasa dia dari minor issues berimbas sangat buruk ya, berimbas kepada keseluruhan manusia ya, yang akhirnya saking buruknya permasalahan yang sebenarnya minor ini, dia itu bisa jadi benar-benar sangat berefek kepada fora internasional ya, yang akhirnya menimbulkan catastrophic risk ya, resiko-resiko yang sangat buruk ya, yang sifatnya menghancurkan, sangat buruk, that threaten the existence of the entire human race or its society. Yang bahkan saking buruknya isu ini, dia itu bisa mengancam keseluruhan eksistensi manusia dan juga masyarakat. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia tuh minor issues dulunya, selalu berawal dari minor issues, tapi dia saking berefeknya kepada masyarakat luas, ya, saking luasnya dia tidak hanya masyarakat yang berefek, bahkan dunia, bahkan negara dan juga dunia, ya. Sampai terlebih-lebih ini tuh bisa mengancam eksistensi dari manusia secara umum dan juga society ya, masyarakat. Solution to global issues generally require cooperation among nations. Ya, solusi dari isu global ya secara umum membutuhkan kerjasama ya, antar negara seperti itu.
Oh, putus-putus suara saya. Halo, suara saya putus-putus ya? Halo? Iya Pak, putus. Enggak Pak, tergantung sama koneksi kayaknya. Oke lah, saya lanjutkan dulu aja ya. Hyde and Seyss emphasize that global issues are qualitatively different from international affairs and that the former arise from growing international interdependencies which make the issues themselves interdependent. Ya, Hyde and Seyss ini di jurnalnya dia bilang ya, atau menekankan bahwa global issues itu secara kualitatif sebenarnya berbeda dengan international affairs ya, atau hubungan internasional. International affairs itu maksudnya hubungan internasional ya, sama aja, international relations, international affairs itu sama. Tapi berbedanya di mana the former ya, maksudnya global issues, the former ini, the former and the latter, the former yang sebelumnya, the former arise from growing international interdependence which make the issues themselves interdependent. Ya, biasanya isu ini itu bisa jadi dikarenakan ya, atau arise ya, bangkit ya, dikarenakan adanya interdependensi internasional. Interdependensi internasional itu rasa saling ketergantungan satu sama lain antara negara satu dan negara lain, which makes the issues themselves interdependent. Jadi permasalahan ini sifatnya juga interdependent seperti itu. Ya, secara umum permasalahan isu global ya itu membutuhkan interdependensi ya, membutuhkan kerjasama di seluruh negara ya, atau banyak negara untuk akhirnya bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena sifatnya dia juga interdependent seperti itu. Jadi tidak bisa hanya satu negara saja yang menyelesaikannya. Karena apa? Karena skalanya sudah skala global masalahnya. It is speculated that our global interconnectedness, instead of only making us more resilient, make us more vulnerable to global catastrophe. Ya. Ini juga dispekulasikan atau ini juga forecast ya, diprediksi seperti itu ya, bahwa saya terputus kayaknya. Halo, kayak saya terputus ya. Oke, saya ulangin. Jadi sifatnya global issues ini interdependent seperti itu. Jadi global issues ini dia sifatnya tidak bisa diselesaikan oleh negara satu atau dua saja, tapi perlu kerjasama dari negara-negara yang lain. Ya, maka dari landasan berpikir itu, ya. Ini merupakan kritik sebenarnya. Jadi interkonektivitas global itu ya memang di awal dirasa membuat kita semakin kuat seperti itu ya. Karena semakin banyak kerjasama kan negara-negara otomatis akan semakin mudah untuk menyelesaikan apapun atau semakin mudah untuk bisa bekerja sama dalam berbagai macam sektor lah ya. Dan itu juga akhirnya membantu negara untuk bisa memenuhi kepentingannya sendiri. Ya, itu seharusnya membuat negara-negara yang bekerja sama itu resilient. Ya. Resilient itu semakin kokoh seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga interconnectedness ini membuat negara-negara juga semakin vulnerable ya, atau semakin rentan kepada global catastrophe atau bencana global. Catastrophe itu artinya bencana ya.
sama kayak disaster. Jadi itu tadi ya, interconnected, interdependencies ya, rasa saling bergantung antara negara satu dengan negara lain itu akhirnya menimbulkan ada yang namanya global issues yang sifatnya juga interdependent ya. Jadi negara walaupun niat interdependensi ini baik untuk membuat negara semakin kokoh ya terutama dalam konteks ekonomi macam-macam, mereka akhirnya bisa bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Tapi di satu sisi ternyata itu juga menimbulkan global katastrofe ya, atau bencana global ya, isu-isu global ini maksudnya. Dan itu membuat negara-negara juga akhirnya semakin rentan juga. Features of global issues ya. Ciri-ciri global issues atau ciri-ciri isu global. Yang pertama, affect a large number of people across national boundaries ya. Yang pertama pasti ya ini affect banyak sekali negara memberikan efek ya, atau memberikan permasalahan kepada banyak orang ya, across national boundaries ya, melebihi batas-batas negara seperti itu. Jadi dia memiliki efek buruk ya kepada masyarakat melebihi batas-batas negaranya. Contohnya poverty, climate change ya, kemiskinan, perubahan iklim. Yang kedua, beyond the capability of anyone's nation to resolve ya. Yang kedua, selain yang pertama dia berefek atau berimbas kepada orang-orang di luar national boundaries-nya. Yang kedua, ini juga di atas maksudnya ini juga melampaui kapabilitas negara-negara untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi permasalahan ini itu beyond the capability of state. Jadi masalah ini itu di atas kemampuan negara untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian. Nah, capabilities ini akhirnya sifatnya sebenarnya subjektif ya. Ada negara yang mungkin secara kapabilitas mau, tapi dia tidak berniat untuk menyelesaikannya juga ada. Atau buat apa aku menyelesaikannya, karena ini masalah global, jadi harus diselesaikan bareng-bareng. Ada juga yang seperti itu. Contohnya migration, financial stability, forest, water. Jadi isu-isu soal migrasi, soal stabilitas finansial, stabilitas keuangan negara, forest ya, berkaitan dengan hutan, dan juga water ya, water maksudnya water pollution seperti itu ya, polusi air, macam-macam itu kan dia sebenarnya di atas kapabilitas negara untuk menyelesaikannya sendiri. Yang akhirnya itu tadi ya, saya bilang sebelumnya ya, bisa jadi memang mereka tidak sanggup, bisa jadi mereka sanggup tapi tidak mau. Seperti itu, karena menganggap ini bukan permasalahan mereka sendiri saja. Kenapa kok akhirnya mereka bisa menganggap ini bukan permasalahan mereka sendiri? Yaitu tadi ya, akhirnya kembali kepada interconnectedness tadi. Mereka merasa bahwa permasalahan ini bukan cuma dia saja yang yang bertanggung jawab, tapi juga seluruh negara, karena negara tersebut juga terdampak akan isu-isu tersebut. Is of significant concern to all or most of the countries ya. Jadi isu global itu merupakan permasalahan yang akhirnya menjadi perhatian ya, significant concern ya, menjadi perhatian yang sangat signifikan ya oleh hampir keseluruhan atau bahkan semua negara. Contohnya communicable disease, konflik. Communicable disease itu penyakit-penyakit menular ya, kayak pandemik itu maksudnya sebenarnya kan communicable disease ya, penyakit-penyakit menular. Atau konflik itu ya perang ya, civil war ya, perang saudara, separatism dan lain-lainnya. Yang terakhir, requires a global regulatory approach to resolve ya.
Yang terakhir yang menjadi ciri dari global issues itu membutuhkan pendekatan global ya yang akhirnya menghasilkan peraturan-peraturan atau konvensi ya untuk bisa menyelesaikannya. Intinya approach-nya atau pendekatannya itu pendekatan yang sifatnya legal, yang sifatnya ada hukum seperti itu, hukum internasional maksudnya. Itu bisa dari konvensi atau kerjasama atau perjanjian internasional atau bahkan hukum internasional. Oke. Yang lanjutkan ya. Force underlying global issues. Force ini artinya tekanan ya. Maksudnya apa-apa saja yang akhirnya underlying yang menyebabkan ya global issues itu. Kira-kira apa aja? Yang pertama demographic transition atau transisi demografik atau dimaksudkan ini overpopulasi, lalu ya banyaklah migrasi dan lain sebagainya. Karena overpopulasi kan akhirnya membuat manusia semakin banyak, otomatis manusia juga secara kuantitas konsumsinya juga akhirnya semakin banyak, tapi dunia ini ya tidak siap gitu ya, dalam artian mungkin secara space-nya juga akhirnya semakin sedikit, kebutuhannya akhirnya juga semakin banyak ya. Apalagi 60 tahun belakangan tingkat harapan hidup manusia itu semakin tinggi ya. Jadi beberapa tahun belakangan tingkat harapan hidup manusia semakin tinggi sehingga apa? Sehingga orang itu jadi lama hidup, akhirnya butuh konsumsi ya. Butuh konsumsi dan itu akhirnya juga menjadi permasalahan global. Nanti akan ada yang namanya scarcity atau scarcity itu bahasa Indonesianya kelangkaan ya, kelangkaan sumber daya macam-macam. Nah, itu akan menimbulkan permasalahan global itu ya. Ya salah satunya deforestasi kan terjadi karena apa ya, karena hutan ditebang untuk apa ya, untuk makan kan, untuk duit, orang-orang kan bekerja juga. Nah, overpopulation itu juga menjadi permasalahan. Nah, salah satu permasalahan demographic transition itu adalah overpopulation itu tadi. Yang kedua, global income growth and equity, social justice. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan global issues ya. Jadi peningkatan income global, peningkatan peningkatan pemasukan global. Maksudnya secara umum negara itu semakin maju lah ya. Dan social justice dan equity itu kesetaraan atau social justice itu juga menjadi tekanan-tekanan yang akhirnya yang akhirnya juga berkontribusi terhadap penyelesaian global issues. Jadi ini itu bisa force-nya, tekanannya itu bisa positif bisa negatif. Ada di suatu sisi demographic transition misalnya, dia berkontribusi terhadap permasalahan global, tapi juga karena adanya komunitas internasional juga, global issues akhirnya menjadi permasalahan yang bisa diangkat. Oh iya. Suara saya nggak ada kah? Halo. 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 Halo.